Perkenalkan, nama saya Ayang Natali Putri dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menganalisis sebuah video kasus mengenai kepemilikan suatu bisnis. Menurut Griffin dan Ebert, bisnis merupakan aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, dan juga perusahaan yang memiliki badan usaha maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum ataupun badan usaha seperti pedagang kaki lima atau warung yang tidak memiliki surat izin tempat usaha dan surat izin usaha perdagangan, serta usaha informal lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah suatu aktivitas yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Dikutip dari modul yang diterbitkan oleh Universitas Esa Unggul, bisnis memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Merupakan kegiatan individu atau kelompok. 2. Terorganisasi, yaitu adanya manajemen dalam bisnis tersebut. 3. Memproduksi barang atau jasa. 4. Menciptakan nilai. 5. Produksi dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 6. Melakukan transaksi atau pertukaran. 7. Mendapatkan laba dari kegiatannya. Ketika pengusaha membentuk suatu bisnis, mereka harus memutuskan bentuk kepemilikan bisnisnya. Bentuk kepemilikan bisnis dapat berupa perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas. Selain itu, kita juga dapat memiliki bisnis dengan cara membeli bisnis yang sudah berjalan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai apa itu membeli bisnis yang sudah berjalan, serta menganalisis sebuah video kasus mengenai membeli bisnis yang sudah berjalan. Berikut saya tampilkan videonya. Selamat datang di Bahas Studi Kasus Bisnis Apotek. Hari ini kita akan bahas studi kasus yang sangat-sangat bagus sekali untuk teman-teman. Gagal beli bisnis apotek karena kepemilikan tidak jelas. Nah, ini studi kasus yang saya pernah alami gitu ya. Jadi, saya pernah mau membeli suatu apotek, tapi gagal. Apoteknya tidak jadi terbeli. Kenapa? Ayo ikuti. Potensi bisnis apotek ini ingin saya beli, ini apoteknya, itu bagus banget. Di komputer ini kepadatannya luar biasa sekali. Ini petanya ya. Kepadatannya luar biasa sekali. Kemudian omsetnya itu walaupun belum besar, tapi saya sangat yakin dengan sentuhan manajemen saya itu akan bisa naik drastis. Nah, maka proses due diligence kita lakukan, proses audit kita lakukan, dan macam-macamnya. Tapi tidak akan saya bahas di video ini, karena yang akan saya bahas hari ini adalah kenapa saya gagal membeli bisnis apotek ini. Sudah proses pembelian, proses audit, due diligence, kita tunggu selama seminggu, itu juga sudah. Kemudian kita mulai akan bertransaksi, kita ke notaris. Nah, di notaris, pemiliknya ini bapak siapa gitu ya, saya lupa. Dia menyodorkan bukti di notaris tentang crowdfunding gitu, koperasi. Anggota-anggota koperasi itu urunan gitu, sekitar 500 anggota koperasi yang urunan uang nilainya sekitar 500-an juta, itu urunan untuk membuat apotek ini. Nah, di notaris
itu udah berlangsung, kita ketemu notaris. Tapi alhamdulillahnya nih saya ditolong, tanpa sengaja dia mengeluarkan surat izin apoteknya yang atas namanya apoteker. Ini notarisnya kemudian protes, nggak protes ya, apa ini? Langsung nggak respect. Nah, Bapak kalau mengeluarkan ini kepemilikannya gitu. Ini kepemilikan yang resmi, surat izin kepemilikan apotek ini atas namanya, miliknya adalah apoteker ini. Miliknya orang ini itu anggota koperasi. Tapi koperasinya nggak ada sambungan dengan pemiliknya ini. Nah, udah. Terus mereka nggak respect tuh. Notarisnya nggak respect tuh. Cuma tinggal mainan handphone aja gitu. Saya nggak berani, Pak, gitu. Saya nggak berani untuk ini gitu, sambil mainan handphone itu saya ngelihat nggak respect gitu ya. Maka alhamdulillah banget tuh saya terselamatkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata pemilik yang di daftar legal kepemilikan apotek ini meninggalkan apotek ini karena dia meninggalkan manajemennya, karena manajemennya ini menjadi buruk. Itu karena dia tinggalkan. Dan kalau saya jadi beli dan saya transaksinya dengan koperasinya, maka akan kasus di akhir. Maka pastikan akte notarisnya, kepemilikannya, dengan sianya itu betul-betul sama. Surat izin apoteknya itu pemiliknya benar-benar sama. Kalau koperasi, ya koperasi gitu, jangan dua orang ini. Maka pada akhirnya saya tidak jadi beli dan alhamdulillah terselamatkan. Kesimpulannya, ketika Anda ingin membeli bisnis apotek yang udah existing, maka perhatikan sianya, surat izin apoteknya, dengan notarisnya, kepemilikannya sama atau tidak. Hati-hati, selamat berbisnis apotek. Membangun bisnis sendiri memerlukan kerja keras. Itu sebabnya banyak pengusaha memilih untuk membeli bisnis yang sudah ada, dibandingkan memulai dari awal. Ada beberapa keuntungan membeli bisnis yang sudah ada, dibandingkan memulai bisnis sendiri. Yang pasti adalah menghemat waktu. Misalkan, kita ingin memulai bisnis yang baru, mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan bagi kita untuk merencanakan serta mempersiapkan usaha tersebut. Namun, ketika kita membeli bisnis yang sudah ada, semua hal yang harus dilakukan saat memulai usaha sudah selesai, dan kita hanya perlu melanjutkan serta membuat strategi bagaimana meneruskan usaha yang sudah ada. Hal ini sama seperti yang dilakukan Pak Andi yang ingin membeli sebuah bisnis apotik, yang dimana menurut Pak Andi, apotik tersebut memiliki potensi untuk mendapatkan laba yang besar. Akan tetapi, kesepakatan kerjasama antara Pak Andi dan apotik tersebut batal. Karena apa? Karena pemilikan bisnis yang tidak jelas. Di dalam kasus video tersebut, menjelaskan bahwa apotek tersebut didirikan oleh 500 anggota koperasi dengan urunan uang. Kemudian, saat Pak Andi dan pemilik apotek tersebut pergi ke notaris untuk melakukan kerjasama yang lebih lanjut, tetapi pada surat izin apotek tersebut tidak mengatasnamakan pemilik apotek tersebut, melainkan seorang apoteker yang dinyatakan sebagai anggota koperasi. Titik permasalahannya adalah koperasi tersebut tidak memiliki hubungan dengan bapak pemilik apotek tersebut. Setelah diselidiki, ternyata apoteker tersebut sudah meninggalkan manajemen apotek tersebut, yang akhirnya bapak pemilik tersebut mengambil alih apotek, sehingga manajemen apotek tersebut menjadi buruk. Hal ini tentu adalah sebuah mimpi buruk, apalagi jika sudah terlanjur terjadi, maka akan banyak kerugian yang akan dialami. Pada pasal 1 angka 78 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan.
Surat izin apotik atau SIA adalah bukti tertulis sebagai izin kepada apoteker untuk menyelenggarakan apotik. Dan apabila seperti kasus tadi yang dimana apoteker tersebut telah meninggalkan usaha apotik tersebut, maka orang resmi yang bertanggung jawab kepada apotik tersebut tidak ada. Otomatis, apabila kita membeli apotik tersebut, maka perpanjangan pada surat izin apotik tersebut akan mengalami masalah. Selain bermasalah pada proses perpanjangan surat izin, juga akan bermasalah di dalam manajemen internal perusahaan. Memang betul, Pak Andi memiliki beberapa strategi dan manajemen yang menurutnya bagus. Namun, apabila apotik tersebut memang dari awal sudah bermasalah, maka akan sulit untuk mendapatkan keuntungan, bahkan akan mendapatkan rugi yang berkali-kali lipat. Jadi, untuk menghindari memilih bisnis yang seperti kasus tadi, kita dapat memperhatikan hal-hal seperti berikut. Pertama, alasan pemilik menjual sebuah usaha. Seorang pemilik usaha dapat menjual usahanya dengan berbagai alasan. Ada yang ingin pensiun karena merasa sudah cukup dalam dunia kerjanya. Ada juga yang sudah mendapatkan bisnis yang lebih menguntungkan dari bisnis yang sedang dia jalankan. Serta juga ada yang menjual bisnisnya karena permasalahan internal maupun eksternal. Jadi, untuk menghindari kerugian yang terlalu parah, pemilik memutuskan untuk menjual bisnisnya, sehingga dia akan mendapatkan sedikit keuntungan dibandingkan dia harus menjalankan usahanya yang pada akhirnya akan berakhir pailit. Yang kedua, bagaimana kondisi fisik perusahaan. Kondisi fisik yang berhubungan langsung meliputi berbagai benda atau fasilitas yang digunakan selama bekerja. Contohnya, mesin kasir, meja, kursi, rak, dan sebagainya. Apabila kita ingin membeli usaha, kita penting untuk memperhatikan ini, karena jika kondisi fisik suatu perusahaan tersebut sudah buruk, maka kita akan mengeluarkan pengeluaran lagi untuk mengganti barang-barang yang rusak dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, potensi produk dan jasa yang dihasilkan. Pada aspek ini, kita penting untuk memperhatikan bagaimana minat konsumen pada produk atau jasa yang ditawarkan. Apabila permintaan konsumen rendah, maka tentu saja kita tidak memperoleh keuntungan yang besar. Apalagi jika keuntungan tersebut tidak sebanding dengan modal yang kita keluarkan saat membeli usaha. Yang keempat, aspek hukum yang perlu diperhatikan. Legalitas suatu badan usaha merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas adalah jati diri badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan. Ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha, di antaranya yaitu nama perusahaan, merek perusahaan, dan surat izin usaha perdagangan. Sedangkan manfaat dari legalitas perusahaan adalah sebagai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek, dan mempermudah pengembangan usaha. 5. Kondisi keuangan masa sebelum, kini, dan prospek masa depan. Cara mengukur peluang usaha adalah dengan melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Peluang itu mengandung keselarasan, keserasian, dan keharmonisan
antara SDM bisnis. Apa yang akan dimasuki, pasarnya bagaimana, kondisi, situasi, dan perilaku pasarnya. Sekian analisis kasus yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.